Nah, yang pasti perlu diketahui adalah apapun pengobatannya, ketika kanker itu stadium lanjut, maka pengobatannya tidak lagi bertujuan untuk menyembuhkan. Perkenalkan, saya Dr. Ikhwan Rinaldi, spesialis penyakit dalam, subspesialis hematologi dan onkologi medik. Saat ini berpraktek di Rumah Sakit Mayapada Hospital Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, kanker-kanker ini pengobatannya sebenarnya multimodalitas ya. Multimodalitas itu artinya dengan berbagai cara ya. Ada berbagai cara, tergantung pada stadiumnya ya. Kalau stadiumnya pada stadium yang awal ya, stadium awal itu artinya hanya berada di organ tersebut kankernya, maka pengobatan yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mengangkat tumor atau kanker tersebut. Nah, setelah diangkat, maka harus diyakinkan apakah diperlukan metode yang lain. Misalnya dilakukan kemoterapi untuk mengurangi terjadinya kekambuhan dan mematikan sel-sel kecil lainnya yang tidak terlihat dengan pemeriksaan CT scan atau PET scan ya, sehingga dengan cara ini diharapkan kemungkinan kambuhnya menjadi kecil sehingga orang bisa survive lebih lama dan bisa dikatakan bisa sembuh sempurna gitu. Kemudian ada lagi yang lain, sebenarnya ada pengobatan radiasi. Radiasi ini diberikan pada kasus-kasus kanker tertentu. Misalnya ada kanker payudara ya, misalnya kalau ukurannya tertentu ya, misalnya di atas 2 cm benjolannya, atau terkena ada ketemu di kelenjar getah bening, maka setelah dia dioperasi, selain dia di kemoterapi, perlu juga di radioterapi atau di radiasi ya. Kemudian yang lain juga pada kanker tertentu, misalnya kanker payudara juga ada namanya hormonal terapi gitu ya. Nah, hormonal terapi ini dilakukan pada kanker yang memang di dalam kankernya atau sel kankernya itu setelah diperiksakan dengan teknik khusus itu mempunyai namanya reseptor hormonal ya. Sehingga kita mengatakan untuk kanker yang jenis ini dengan hormon terapi ya, yang menghambat pembentukan hormon atau memblok reseptor hormonnya, ini akan membuat kankernya juga tidak kambuh. Biasanya diberikan sampai 10 tahun gitu. Ada lagi kan obat yang lain namanya terapi target. Pada kanker payudara misalnya itu ada reseptor tertentu yang menyebabkan kalau terangsang di dalam tubuh itu, reseptor kankernya itu akan menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Misalnya ada namanya reseptor HER2. Nah, ini membutuhkan namanya terapi target namanya anti-HER2 gitu. Jadi pengobatan kanker pada stadium awal itu juga banyak caranya gitu ya, dan biasanya kita memerlukan semuanya ketika memang masih stadium awal umumnya gitu. Nah, pada stadium yang lanjut, nah ini pembedahan menjadi tidak dibutuhkan lagi. Kenapa? Kalau stadium lanjut tuh kankernya selain di organ utamanya ya, dia juga ada di organ lain. Misalnya kanker paru tapi sudah nyebar ke liver, maka tidak dibutuhkan lagi tuh pengangkatan kanker di paru-parunya ya. Yang diobati adalah secara keseluruhan. Nah, pada kanker paru ini juga obatnya macam-macam sekarang ini. Ada namanya terapi target, ada namanya imunoterapi, ada namanya kemoterapi. Nah, yang pasti perlu diketahui adalah apapun pengobatannya, ketika kanker itu stadium lanjut,
maka pengobatannya tidak lagi bertujuan untuk menyembuhkan, tetapi bertujuan untuk memperpanjang kehidupan seseorang, mengurangi penderitaannya, mengurangi rasa sakit dan gejala-gejala yang ditimbulkannya. Sehingga ketika orang pada stadium lanjut, maka sulit untuk mengatakan bahwa apakah pasti sembuh gitu. Yang pasti adalah kita merawat pasien ketika stadium lanjut itu untuk membuat dia tidak menderita gitu ya, dengan pengobatan yang diberikan. Ketika mendapatkan kejadian kanker di sekitar kita, maka jangan takut untuk pergi ke dokter. Dan biasanya masyarakat takut untuk dilakukan pengambilan jaringan atau biopsi ini, karena rumornya ketika dibiopsi maka kanker ini akan segera menyebar gitu. Sehingga banyak yang takut untuk dibiopsi, dan ketika takut dibiopsi tidak ada dokter yang bisa menangani atau mengobatinya ya, sehingga ditunggu lama ya, ditunggu dalam berlama-lama, tidak diambil jaringannya, dan akhirnya kankernya sudah berada pada stadium lanjut ketika dia kembali ke dokter lagi. Karena kalau sudah stadium lanjut pasti bingung mau kemana, akhirnya datangnya ke dokter juga. Dan pada saat itu justru itu adalah sesuatu kondisi yang bisa dikatakan agak terlambat gitu ya, kalau tidak mau dikatakan sangat terlambat gitu. Karena itu jangan takut untuk dibiopsi ya, kemudian ikuti instruksi dokter apa yang harus dikerjakan. Insya Allah dokter tahu cara menangani kanker. Di Indonesia sudah banyak dokter yang dapat menangani kanker dengan sempurna ya. Jangan khawatir dan jangan takut. Dan tentu saja selain dari dokter yang mampu untuk menangani kanker, pemerintah juga menyediakan layanan yang bisa terjangkau untuk masyarakat golongan tertentu.